A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Tema kali ini yaitu dianugerahkannya karunia melimpah pada manusia. Al-Quran berbicara, Allah berfirman, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yunus ayat 31. Dan kami telah menjadikannya pada sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Al-Hijr ayat 20. Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam-macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak gunjang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan itu. Dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 13 sampai dengan 17. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Toha ayat 54. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang beriman. Ar-Rum ayat 37. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Quran surat Fatir ayat 3. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Al-Isra ayat 30 dan 31. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Al-Muzammil ayat 7. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Bukankah Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaran itu jika kamu orang-orang yang benar. An-Naml ayat 64. Rasulullah dalam hadis terkait dengan tema ini berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyampaikan sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, hai anak cucu Adam, berinfaklah kalian, aku akan memberi ganti. Rasulullah SAW bersabda, anugerah Allah itu penuh dan deras. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, wahai Bani Adam, berinfaklah niscaya aku akan memberi nafkah kepadamu. Beliau bersabda,
Anugerah Allah itu melimpah dan tidak akan habis. Ia tidak akan berkurang sedikit pun sepanjang malam dan siang. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat pada hari diciptakan langit dan bumi. Setiap rahmat mencakup di antara langit dan bumi. Lalu Allah berikan satu rahmat untuk bumi yang dengannya seorang ibu menyayangi anaknya. Demikian juga binatang buas, burung-burung satu sama lain saling menyayangi. Apabila datang hari kiamat, maka Allah menyempurnakan rahmat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.